Pemirsa, topik kita pada malam hari ini adalah menciptakan generasi atau anak yang cerdas bersama dengan Vita Brain. Dan kalau ingin berinteraksi tetap di 021 515 111. Masih di Kata Dokter dan masih dengan Lani and the Beast dan juga Yayan. Yan, tahu nggak? Besok tuh tanggal 2 April. Dan kita akan merayakan Hari Autis Sedunia. Pemirsa, ternyata mempunyai anak autis sekarang tidak terlampau bermasalah ya. Begitu banyak para ahlinya. Dan hari ini tema kita masih menciptakan generasi anak yang sehat dengan Vita Brain. Dan masih ada Yeni, tapi Jenny Lydia ya. Masih ada dengan Lani Rangga dan ada 2 orang tamu istimewa. Seorang dokter ya, yaitu Dr. Prapti Utami, seorang praktisi herbal ya. Oke. Dan juga seorang pemilik klinik tumbuh kembang anak yaitu Ibu Erna. Selamat malam Ibu Erna. Dokter. Selamat malam Dr. Prapti. Selamat malam dokter. Baik. Kita akan berbincang-bincang seputar bagaimana menciptakan generasi anak yang sehat tersebut. Pertama kepada Ibu Erna dulu nih. Bu Erna kok milih bikin klinik tumbuh kembang anak sih, nggak klinik seks atau klinik kecantikan? Rame pastinya. Coba motivasinya apa sih gitu loh? Tumbuh kembang anak, kenapa Bu Erna? Iya, saya seorang terapis, fisioterapis dokter. Awalnya saya lulusan fisioterapi. Nah terus saya bekerja memang sebagai terapis tadinya. Terus di sekitar saya, di sekitar rumah sendiri, lingkungan itu memang sepertinya membutuhkan tempat terapi untuk tumbuh kembang. Karena pengetahuan mereka sangat sedikit sekali ya. Walaupun memang sekarang kan wawasan itu sebenarnya bisa didapat di mana-mana. Hanya mungkin di sekitar itu terbatas sepertinya. Di situ akhirnya saya dan suami membuka klinik tumbuh kembang. Dan di situ memang kita juga niatnya menolong warga sekitar untuk mendapatkan informasi tentang tumbuh kembang anak. Sehingga anak-anak yang masuk ke sana itu bisa ditingkatkan kecerdasannya. Begitu mungkin ya Bu Erna ya. Untuk Dokter Prapti sendiri ya sebagai praktisi herbal, tentu saya juga ingin pertama menanyakan definisi kecerdasan itu apa? Sebenarnya kecerdasan itu tidak ada definisi yang baku, karena memang sangat banyak sudut untuk menilai kecerdasan anak tersebut. Sehingga kita tidak bisa mengatakan anak itu cerdas, umur sekian sudah bisa apa begitu ya, atau umur 5 tahun sudah bisa apa begitu. Karena memang banyak sudut untuk menilai seorang anak itu cerdas. Banyak ilmuwan, psikolog dan sebagainya mengartikan kecerdasan itu sendiri. Kita kenal ada IQ, ada EQ, SQ dan banyak sekali, bahkan ada yang bilang sampai dan kaitannya dengan kecerdasan, tentu Dr. Prapti sebagai praktisi herbal ya. Kaitannya dengan kecerdasan itu apa praktisi herbal tersebut? Iya, aneh ya dok ya. Aneh gitu loh. Ya, saya menekuni dunia terapi herbal itu sejak tahun 2000. Di situ saya mengenal banyak macam tanaman di Indonesia, sangat kaya, sangat luar biasa. Waktu itu memang masih banyak pro dan kontra ya dok ya, karena herbal itu aman hanya untuk orang dewasa seperti itu. Tapi lama-kelamaan banyak kasus ibu-ibu yang merasa bahwa herbal itu aman. Akhirnya kita sebagai praktisi herbal mencari tanaman-tanaman atau mencari literatur penelitian yang aman untuk anak-anak. Untuk anak-anak ya, termasuk untuk meningkatkan kecerdasan anak. Betul, Tapi dokter. Yang saya tahu kalau yang namanya herbal pasti aman, dulu belajar apotek hidup di rumah. Oh gitu ya. Ya itu termasuk ibu rumah tangga yang tahu ya tentang toga ya, tanaman obat keluarga. Begitu ya. anak saya panas, potongin jeruk. Ibu rumah tangga yang bagus ya. Madu turun. Pemirsa, pembicaraan kita masih seputar meningkatkan kecerdasan anak. Dan kalau ingin berinteraksi dengan para pakar di sini, ada Dr. Prapti, ada Ibu Erna, ada Yayan, ada juga ini. Silakan di 021 515 5111. Udah bunyi dong. Udah bunyi. Halo. Halo, halo. Dari mana? Halo. Siapa? Dari Tutul Siti. Namanya siapa? Dari mana?
Ibu Dewi. Ibu Dewi. Iya. Kata siapa, Bu? Kata dokter. Oke, silakan Bu Dewi. Saya ingin menanya, cuma sih di tema ini kan tentang anak ya. Iya. Cuman saya belum punya anak gitu loh. Iya. Tapi saya pengen nanya di luar tema, boleh nggak ya dok? Masalah apa tuh? Masalah apa? Pengen punya anak? Masalahnya pengen cepet punya anak aja ya. Soalnya begitu dengar temanya tertarik juga, apalagi ada klinik tumbuh Kembang anak. anak iya. Baik. Bu, menginginkan anak, pastinya menginginkan kalau punya anak, menginginkan anak yang cerdas ya. Iya. Dan untuk menginginkan anak yang cerdas itu dimulai dari dalam. Nah, Cuma ketika pas, supaya nggak terlambat ya Bu, Ya. jangan pas brojol baru dicerdaskan, Nah, tapi dari mungkin dalam dari sudah Dokter Prapti dicerdaskan. ada tips selain membuat anak supaya dia cerdas nanti pada waktu setelah besar seperti apa? Oke. Ini nanti buat penelponnya bakalan dapat satu ini. Oke, ini apa ini? Namanya Vita Brain. Pemirsa, ini namanya Vita Brain, yaitu karena brain ada vitanya berarti vitamin untuk otak. Iya betul. Oke. Nanti Dokter Boyka sama Mbak Yen juga dapat satu. Oke. Oh gitu, saya kira nggak perlu telepon dulu. Saya tinggal lagi ya Baik, Dok. Silakan dibantu dijawab. Iya. Gimana? Sebenarnya persiapan seorang wanita untuk mempunyai Anak yang cerdas. anak yang cerdas itu bisa dimulai ketika kita gadis ya Mbak Iyan ya. Nutrisi yang benar seperti itu, sehingga ketika hamil atau sebelum menikah pun juga ada persiapan. Ketika hamil, nutrisi pun juga harus optimal. Nah, makanan-makanan yang bergizi itulah yang menentukan nanti anak kita cerdas atau tidak. Karena walaupun memang dalam perjalanan banyak variasi ya dokter ya, dokter pasti lebih paham lah. Karena banyak sekali orang-orang yang hamil tapi tidak bisa makan dengan baik seperti Belum itu. kalau ribut sama lakinya ya. Kamu masih ribut ya sama laki lo kalau kamu sering banget. Tapi yang terpenting memang adalah asupan makanan yang bergizi, terutama yang tinggi protein. Betul, itu supaya anaknya cerdas Iya. ya. Baik pemirsa, kita masih akan melanjutkan pembicaraan kita tentang menciptakan generasi anak yang cerdas bersama dengan Vita Brain. Pemirsa, masih dengan tema menciptakan generasi anak yang cerdas dan masih bersama dengan para narasumber, kemudian bintang tamu Yeni Lydia, dan juga dengan Lani and the Beast. Kita akan lihat sebuah VT tentang anak-anak. My name is Pranav Vera. I'm 7 years old and my IQ is 176. With an IQ of 176, Pranav has tested higher than 99.9999% of the world's population. It's great to have a child who has the potential to have so much greatness. By the same token, it's a big responsibility because then it's up to you to make sure that they get to that level of greatness. I love my Rubik's Cube because I like doing puzzles. The way to solve a Rubik's Cube is with algorithm. Leaned on the first layer. Whoa. 134. I solved it in 1 minute and 34 seconds. Since then, Pranav has learned how to multiply numbers quickly in his head. 96 times 97. 93, 12. 85 times 85. 72, 25. Okay. 98 times 97. Is 98, 95, 06. Okay. How to figure out the day of the week a particular calendar day will fall on. Christmas Day in 2011 is a Sunday. I never get tired of numbers because I like numbers so much. Baik, pemirsa, kita sudah saksikan sama-sama video tadi, dan tentunya saya akan kembali kepada Bu Erna dan juga Dokter Prapti melihat tayangan video tadi. Kira-kira anak seperti apa yang bisa ditangkap oleh Ibu Erna? Kalau saya lihat anak ini adalah anak yang kecerdasan di bidang matematika, gitu kecerdasan. Nah, kecerdasan tiap anak kan berbeda-beda ya. Kalau anak ini kecerdasan di bidang matematika, ada juga anak yang kecerdasan di bidang seni. Nah, ada yang seperti itu, dokter. Jadi ini kecerdasannya di bidang. Selama mengelola klinik tumbuh kembang anak tersebut,
Ibu bisa melihat keberhasilan dari awal anak itu masuk sampai dengan dia keluar dari klinik tumbuh kembang anak itu, bisa diceritakan mungkin untuk pemirsa? Iya, kalau di klinik kan kebetulan klinik ini untuk anak-anak berkebutuhan khusus, gitu ya. Nah, autis, hiperaktif, ya. Down syndrome, CP, seperti itu ya dokter ya. Memang tolak ukurnya, planningnya ke depan kan bagaimana mereka bisa bersosialisasi ke masyarakat gitu. Nah, orang tua memasukkan anak ke tempat terapi, mereka ingin nantinya anak itu bisa sekolah seperti anak-anak yang lain dan diterima di masyarakat seperti itu. Nah, planning karena anak-anak ini baru, kalau untuk anak di tumbuh kembang saya sendiri kan baru usia-usia SD. Yeah. Nah, sekarang mereka rata-rata sudah mulai kemampuannya juga meningkat. Sudah. Oke, Dr. Prapti, kita kan lagi berbicara mengenai kecerdasan anak, ya. Seberapa banyak sih pengaruh herbal itu, ya, untuk membantu kecerdasan anak? Mungkin karena Dr. Prapti selalu bekerja di bidang herbal, menemukan tanaman-tanaman itu, seberapa banyak membantunya? Iya, sebenarnya kecerdasan itu kan tidak semata-mata tanaman ini pasti memberikan kecerdasan, tetapi dari pola makan. Tadi mungkin Mbak Yeni sedikit menceritakan pada saat demam, bagaimana seorang tua atau kita sebagai ibu-ibu mengatasi ketika anak itu demam, tidak terlalu lama demam, karena demam akan mempengaruhi otak. Dan tanaman-tanaman yang di sekitar kita sangat banyak, seperti kunyit, jahe, baik itu diminumkan atau diborehkan, seperti itu. Dan satu hal adalah ketika kita memberikan nutrisi yang sangat banyak atau sangat bergizi, kita perlu pikirkan tempat penyerapan, atau dalam hal ini usus halusnya itu bagaimana. Sebanyak apapun nutrisi atau herbal yang kita berikan kepada anak, kalau usus itu tidak baik penyerapannya, pasti tidak akan baik juga. Nah, dari situ herbal akan sangat banyak membantu. Apalagi kalau anak-anak yang sejak kecil sudah mengkonsumsi banyak obat karena sakit. Bagaimanapun tidak bisa ditolak, anak itu harus minum obat. Baik, Dr. Prapti, kira-kira jenis suplemen herbal apa yang sebaiknya diberikan kepada anak, terutama untuk meningkatkan kecerdasan anak tersebut? Iya, salah satunya yang saya kenal adalah Centella. Atau seperti ini ya, yang ada di sini ada Vitabrain, isinya tulisannya Centella. Sebenarnya bahasa Indonesianya apa? Centella asiatica disebut juga pegagan. Orang Sunda bilang antana. Oh, antana, yang kayak kemangi itu yang suka dipakai buat rujak ya? Iya, lalapan ya. Kalau orang Jawa Tengah bilang ada yang bilang rendeng gitu. Seperti banyak sekali namanya seperti itu. Ada kandungan apa di situ sehingga bisa meningkatkan kecerdasan daripada anak? Iya, di situ banyak kandungannya. Kita kalau mengenal satu tanaman itu lebih dari 10 bahkan 20 bahkan puluhan kandungannya. Antara lain ada flavonoid, kemudian ada apalagi Bu Erna yang triterpenoid, terus mineral kalium, kalsium, seperti itu lengkap. Yayan sendiri pernah ngasih nggak tuh suplemen untuk membantu kecerdasan seperti yang dibicarakan oleh Dr. Prapti maupun Bu Erna? Kalau langsung untuk kecerdasan nggak, biasanya kita lebih ke imun ya. Apa tuh biasanya yang dikasih? Biasanya kunyit? Sih ya, kayak kunyit yang gitu, yang vitamin-vitamin yang mengandung herbal juga, tapi lebih ke imun supaya tidak gampang sakit. Kalau untuk otak sendiri biasanya lebih ke makan ikan, itu kan pengaruh ya, biasanya makan makanan seperti itu. Tapi kan Bu, setahu saya yang namanya cerdas itu tidak harus cerdas itu tadi sekolahnya nilainya bagus kan bukan berarti juga gitu. Ada anak-anak lain yang cerdas yang tidak harus berhasil di sekolah gitu kan. Iya, betul. Baik pemirsa, kita masih berbicara tentang kecerdasan anak, ya. Dan kalau ingin bergabung berbicara dengan para ahli pemilik klinik tumbuh kembang anak, silahkan di 021 515 5111. Nah, kalau kita melihat ya perkembangan bahwa kok sekarang kayaknya anak-anak autis makin banyak, anak-anak hiperaktif makin banyak, kira-kira bisa dijelaskan oleh Bu Erna? Itu salah kadang kita tahunya mungkin apakah pada saat si ibu hamil itu melakukan kesalahan ya, kadang kan ada katanya tuh itu karena keracunan, entah dia makanan yang tidak cocok yang menyebabkan anak atau gimana sih, nggak mungkin. Gimana? Coba kan? Ibu mungkin setelah melihat mengevaluasi selama ini. Faktor penyebabnya itu kan banyak sekali ya dokter ya. Memang salah satunya ada genetik, tapi itu sedikit sekali. Ada juga lingkungan, jadi dari timbal berat
itu juga pengaruh. Terus memakai pemutih yang terlalu lama, merkuri itu pengaruh juga. Tuh pemirsa hati-hati deh, pengen putih, taunya anaknya autis katanya, iya kan? Ibunya cantik, anaknya anaknya itu yang kadang ibu-ibu tidak memperhatikan itu ya. Ibu-ibu tuh hanya sibuk memikirkan apa yang bapak-bapak inginkan, tapi tidak memikirkan juga. Jangan begitu dong, jangan nyalain bapak-bapaknya. Kan ibu-ibu cantik pasti untuk bapaknya, nggak mungkin untuk diri anaknya. sendiri lah. Dokter Prapti kembali ya. Iya. Dokter Prapti, seringkali dalam pemilihan herbal itu kita juga berpikir ini kalau dikasihin apa anaknya nggak makan, terjadi penolakan. Sering menemukan nggak justru anak-anak itu juga alergi terhadap beberapa herbal? Jarang sekali, karena memang ketika kita memberikan herbal kepada anak, kita harus melihat kasusnya. Anak itu bagaimana pencernaannya. Dalam hal ini kita mesti melihat satu yang penting sekali, yang kita tekan adalah pencernaan. Pencernaan harus beres dulu gitu. Sehingga apapun yang dia makan gitu, terutama nutrisi-nutrisi penting diolah dengan baik dan diserap dengan baik. Kalau mengatakan antanan tadi meningkatkan kecerdasan, sebenarnya awalnya dia akan memperbaiki pencernaan dulu, dokter. Memperbaiki pencernaan sehingga penyerapannya lebih baik dan oksigenasi ke otak juga lebih lancar, sehingga orang akan melihat bahwa efek dari herbal itu sangat baik untuk kecerdasan, untuk kesehatan, untuk imun, seperti itu. Baik pemirsa, kita mempunyai satu produk yang dapat meningkatkan kecerdasan anak, dan bagi para penelpon di 0215155111 saya juga akan memberikan produk tersebut, tapi setelah yang satu ini. Pemirsa, masih di Kata Dokter, dan topik kita masih tentang generasi yang meningkatkan kecerdasan anak, ya. Dan seperti saya sebutkan tadi bahwa kita mempunyai sebuah produk yang telepon ya, Dok. Telepon akan langsung dapat hadiah. Betul. Ya, yang tentunya kita ingin membahas lebih jauh tentang produk ini. Seberapa amankah, kapan diciptakan, dan seterusnya. Dan masih bersama dengan dua narasumber, Dr. Prapti, kemudian juga Ibu Erna, juga dengan Yeyen sebagai bintang tamu. Baik, Dr. Prapti, sejauh mana VitaBrain ini, ya, produk kita ini, bisa diterima oleh masyarakat selama ini? Kapan dia diciptakan? Kalau pembuatan? Ya. Kalau VitaBrain itu sendiri kita pasarkan secara global itu 3 tahun. 3 tahun belakangan ini, dan itu dari masyarakat dalam negeri dan luar pun. Luar negeri juga bagus, sudah. Ya. Ternyata daun pegagan itu hebat ya. Iya. Jadi memang dari tahun 1882 di Eropa pun memang daun centella itu setelah dibukukan sebagai daun herba, daun pengobatan yang sangat baik, dokter. Daun obat. Makanya orang-orang tua kita dulu pintar-pintar, apa dia dilalap kok, dok? Iya, dokter, ini buat lalapan, betul. Dokter Prapti, justru saya pengen tahu cara kerjanya nih gimana, meningkatkan konsentrasi kah, atau membuat sel-sel otaknya bertambah aktif, atau bagaimana? Iya, tadi sebelum menjawab ke pertanyaan dokter yang kedua, siapa saja yang boleh minum, ya, dokter ya. Kalau centella ini tadi Mbak Yeni bilang bahwa orang-orang tua kita itu pinter karena mereka melalap. Berarti mereka sudah memakai herbal ini sejak zaman dahulu dan sangat aman, dan mereka konsumsi ketika mereka sudah dewasa, seperti itu. Lalu terus berkembang, ternyata tidak hanya orang sehat saja, karena herbal itu tidak bersifat kuratif saja, tetapi bersifat preventif. Dia menghambat, lalu dia mengobati juga, sekaligus rehabilitatif. Pada antanan. Ya, pada antanannya. Semuanya, dokter. Pada sel-sel semuanya, bukan hanya otak saja. Iya, betul. Dan saya sebelum saya mengenal antanan ini sebagai meningkatkan kecerdasan otak, antanan ini sangat baik untuk rehabilitasi orang-orang yang stroke. Nah, ini saya pakai sudah cukup lama untuk yang hipertensi, untuk stroke, dan orang yang sehat juga boleh. Karena dia meningkatkan imun juga, dokter. Mencegah penyakit ya, mencegah betul, lebih baik daripada mengobati. Betul sekali. Secara umum semua herbal begitu. Lalu ketika untuk diberikan cara kerja. Oke, dokter. Baik, sudah ada penelpon. Halo. Siapa? Dari nama. Dari mana? Halo ya. Dengan siapa, Ibu?
Ibu Ila? Iya. Di mana Ibu? Di Jakarta. Ya, kata siapa? Kata dokter. Kata dokter. Oke. Silahkan Bu pertanyaannya. Ini Bu, anak saya usia 3 tahun. Kalau pakai VitaBrain itu bisa nggak? Ada masalah anak Ibu? 3 tahun tuh misalnya tidak ada masalah? Hanya ingin Enggak, ditingkatkan nggak ada kecerdasannya aja? Iya. Oke. Gimana? Untuk jaga-jaga maksudnya. Gimana? Berapa dosisnya untuk 3 tahun? Kemudian apakah boleh memang dikonsumsi atau oleh anak 3 biarkan tahun? dulu, kadang kan ada Iya. yang misalnya ya udah biar tumbuh dulu seperti normal, baru pada saat dia membutuhkan dikasih atau gimana? Gimana? Silahkan. Ya, sangat bervariasi sekali ketika kita memberikan VitaBrain ini untuk anak-anak. Anak-anak yang di atas umur 1 tahun itu sebenarnya metabolisme tubuhnya sudah lengkap gitu ya, sudah berfungsi kalau dia tidak ada kelainan apapun. Kalaupun ada kelainan, 1 tahun itu kita pakai sebagai batas untuk di mana dia bisa mengkonsumsi VitaBrain, begitu. Dan sangat baik, dan kita bisa melihat, pertama kita mesti melihat anaknya itu bagaimana tingkah atau ada kelainan atau tidak, bagaimana proses ketika dia makan, apakah terjadi kelambatan pertumbuhan, seperti itu. Dosis juga sangat variatif. Jadi kalau anaknya ini normal-normal aja, kalau ingin ditambahin supaya dia lebih cerdas, boleh dikasih? Boleh. Oh, boleh. Boleh. 3 tahun sudah boleh Sudah ya? boleh ya. Ya. Baik, Ibu mendapatkan sebuah hadiah ya Bu ya daripada VitaBrain ya. ya. Jadi boleh dicoba buat anaknya. Mudah-mudahan makin cepat pinter, makin cepat Dapat cerdas. 1 Ibu, dapat 1 losin, 1 losin tapi sisanya bayar. Baik. Tapi kan ada nih Dok, ya misalnya Dok gitu, mamaku itu tipenya gini, semua anak mamaku bahkan sampai cucu-cucunya, itu dari kecil dihajar vitamin. Gedenya cepet, tapi habis itu mentok. Karena udah nggak mau lagi makan vitamin. Enggak, jadi kecilnya tuh cepet gede Dok, kayak sekarang anakku tuh besarnya sudah seaku gitu ya. Aku tuh begitu SD cepet sampai SMA, tapi sampai SMA tuh aku tidak akan angkat tinggi. Hal-hal yang seperti itu, ini pengaruh nggak Dok? Misalnya kita kasih terus kecilnya dia terus nanti dia berhenti gitu kayak gitu kan. Gimana? Sebenarnya tumbuh kembang itu kan kalau kita melihat penelitian, kemudian literatur yang sangat banyak itu mentoknya itu termasuk kecerdasan itu umur 18 tahun. Nah, sampai saat ini definisi anak itu sampai umur 18 tahun. Definisi anak ya. Jadi ketika misalkan anak itu walaupun bongsor gitu 17 tahun dia masih disebut anak. Gitu, seperti itu. Dan VitaBrain ini atau Centella ya, Centella ini lebih ke arah metabolisme. Ya, lebih ke metabolisme. Bu Erna, sebagai pemilik klinik tumbuh kembang anak, penggunaan VitaBrain pada anak-anak tersebut emang kelihatan bener nggak sih yang tadinya autis yang biasanya pasif menjadi lebih aktif atau menjadi lebih cerdas? Bisa dijelaskan? Iya. Jadi kan VitaBrain ini sangat aman, satu herbal. Iya. Nah, untuk anak-anak umur 3 sampai 7 tahun hanya setengah kapsul per hari, Dokter. Dan dalam seminggu hanya minum 5 hari. Jadi seminggu 2 hari 5 hari. libur. Ya, 2 hari libur. Itu untuk mengaktifkan imun dari tubuh si anak sendiri. Jadi 1 botol untuk umur anak 3 sampai 7 tahun itu bisa untuk 6 bulan konsumsi. 1 botolnya untuk 6 bulan? Iya, betul. Dan setelah berapa lama efeknya itu bisa terasa oleh si ibunya dia melihat perkembangan anaknya? Karena ini herbal tidak bisa dipatok berapa lamanya, tapi biasanya 1 sampai 2 minggu itu sudah terlihat. Oh, sudah terlihat. Ya. Wah, bagus dong ya. Karena Centella itu kan mineralnya tadi bisa melenturkan pembuluh darah ke otak. Iya. Terus melancarkan neurotransmitter di otak juga bisa. Dari kandungan Centella itu. Begitu darah kita lancar, oksigen bisa lebih fokus, lebih konsentrasi. Betul. Kalau boleh tahu, sebagai praktisi herbal, di dalam kapsul ini apakah yang sudah dipadatkan atau dibentuk seperti apa? Ekstrak, Dokter. Dalam ekstraknya ya. Dan itu kalau 1 kapsul itu berapa banyak daun antanan yang mesti Ya, perbandingannya sebenarnya kita membandingkan dari kering ya, Dokter, kering sampai ke serbuk, sampai ke dari kering sampai ke serbuk itu 10%. Dari serbuk ke ekstra lagi 10% lagi. Jadi sangat tersaring. Ya. Terakhir, ada efek sampingnya? Efek sampingnya selama sesuai dengan anjuran tidak pernah ada efek samping ya, baik Bu Erna maupun Dokter Papri. Baik pemirsa, kita masih berbicara tentang generasi untuk meningkatkan kecerdasan anak ya. Dan
kita akan lanjutkan pembicaraan kita yang menarik ini bersama para pakar dan juga seorang bintang tamu yang cantik dan seksi setelah yang berikut ini. Pemirsa, tanpa terasa sudah sampai segmen akhir acara ini. Masih di dalam meningkatkan kecerdasan anak menggunakan VitaBrain. Dan langsung saja kepada Dr. Prapti, kira-kira tips apa yang ingin diberikan kepada pemirsa agar supaya anak-anaknya cerdas? Iya. Tips yang sangat penting adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Dan ya, mencegah lebih murah daripada berobat. Seperti itu saja. Baik, dan untuk Ibu Erna sendiri sebagai pemilik klinik tumbuh kembang anak, kira-kira apa yang diharapkan dari klinik tersebut agar bisa menangani makin banyak anak-anak dengan kelainan-kelainan? Ya. Untuk kalau ada permasalahan terhadap anak, sebenarnya kan anak itu lebih bisa bertumbuh dan berkembang itu jika pengaruh ibu ya, terutama ya lingkungan keluarga. Karena memang satu yang memang harus kita pegang bersama, semua bayi itu terlahir cerdas, tidak ada yang tidak cerdas gitu. Nanti bagaimana lingkungannya dan bagaimana stimulasi dari orang terdekat membuat kecerdasan itu makin bertambah cerdas atau malah mundur kecerdasannya itu, seperti itu dokter. Oke. Ya. Dan juga buat Yeyen, nih Yeyen ini kan senang sama anak-anak nih, anak kecil ya, pengen ini. Nah kalau seandainya menjadi duta anak nih, kira-kira apa sih yang ingin disosialisasikan buat pemirsa gitu supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan orang tua dan bangsa tentunya? Pertama adalah mencoba untuk tidak selalu menekan anak untuk kamu harus jadi ini. Itu satu. Biarkan dia berkembang dengan apa yang dia inginkan, itu pasti ya. Mencoba agar mereka lebih mau diajak bicara, lebih mau terbuka, karena itu paling penting. Karena dulu kan kita sering sekali orang tua yang kamu harus jadi dokter, kamu harus jadi insinyur, kamu harus jadi ahli ekonomi. Buat orang tua kalau udah jadi dokter pasti kaya, kalau udah jadi ahli ekonomi pasti kaya ya. Bener sih dok sebenarnya. Tapi mencoba untuk sekarang bahwa mereka harus menjadi diri mereka sendiri gitu loh. Itu yang paling penting buat aku sih, anak-anak. Dan anak-anak yang bisa menjadi dirinya sendiri pasti anak-anak yang cerdas. Oke. Pemirsa, tips dari Dr. Prapti bahwa kecerdasan anak bisa dibantu oleh herbal. Tips dari Ibu Erna bahwa deteksi dini mengenali anak-anak mempunyai kelainan dan segeralah dikenali dan diobati. Dan juga dari Yeni bahwa Yeyen bahwa menjadi seorang anak, berilah dia kebebasan untuk menjadi dirinya sendiri dan memanfaatkan potensi-potensinya. Dan itu kata siapa? Kata dokter.